Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan malam firman Tuhan pada hari ini, edisi Jumat, tanggal 1 April 2022. Firman Tuhan di bawah perikop Timotius dan Epaphroditus, di mana pada hari ini yang kiranya menjadi tema atau pokok perenungan kita bersama adalah berbicara tentang Epaphroditus, sahabat sejati dalam pekabaran Injil. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berkenan memberikan kepada kami dalam menjalani hidup ini. Juga dalam menunaikan tugas panggilan kami di tengah-tengah jemaat Tuhan dalam bersaksi melayani bersekutu. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing kami pun melewati firman-Mu yang kami boleh sampaikan dan dengar hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan semuanya sesuai dan seturut dengan kehendak Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami alaskan semua ini. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah berbagai persoalan, pergumulan, ataupun tantangan, ataupun kesusahan, ketika kita menunaikan tugas panggilan kita sebagai orang-orang percaya, kehadiran orang-orang di sekitar yang mendukung, yang menghibur, yang menguatkan, yang menemani adalah sangat berarti tentunya bagi kita sekalian. Sesuai nas hari ini diceritakan tentang Rasul Paulus yang dalam kesusahan, dalam penjara, dan dalam keadaannya itu ada beberapa orang yang sangat peduli dan berusaha mendukung dia, menguatkan, melayani dia, antara lain melewati Epaphroditus yang diutus oleh gereja Filipi sesuai latar belakang nas firman Tuhan untuk melayani sekaligus menemani Rasul Paulus dalam penjara. Kedatangan Epaphroditus juga disertai dengan pemberian-pemberian dari gereja Filipi. Dan Epaphroditus betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia menemani Rasul Paulus dan melayaninya untuk beberapa waktu dengan setia, dengan kasih, dengan kesungguhan, ya, dengan iman yang tertuju kepada Kristus. Dia melakukan semuanya itu dalam ayat 30. Dan terjadi sesuatu bahwa Epaphroditus ini sakit. Sakitnya cukup parah sehingga rupanya menjadi perhatian bagi Rasul Paulus, juga bagi gereja yang mengutus dia. Lalu Paulus mengambil keputusan bahwa Epaphroditus sebaiknya pulang saja, dan juga mengapresiasi segala sesuatu yang dilakukan oleh Epaphroditus yang sangat berarti bagi Rasul Paulus. Sehingga sekalipun Epaphroditus diutus sebagai pelayan bagi Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus menganggapnya lebih dari sekedar seorang pelayan. Bahkan dia mengatakan bahwa Epaphroditus adalah saudara, teman sekerja, teman seperjuangan. Dan ketika dia mengutus Epaphroditus kembali, dia juga menyampaikan pesan supaya orang-orang percaya, gereja di Filipi, jemaat Tuhan di sana, menerima Epaphroditus dengan baik dan mengasihinya, bahkan menghormatinya, karena begitu mulia dan begitu baik dia melaksanakan tugasnya sesuai yang diembankan kepadanya. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tentang Rasul Paulus dan Epaphroditus ini? Antara lain, yang pertama, kita selalu diingatkan sebagai orang percaya untuk menunaikan tugas panggilan kita dengan setia, dengan kemurnian, dengan kesungguhan. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus menyinggung sedikit bahwa ada orang-orang tertentu
yang melayani hanya untuk mencari pemenuhan bagi kepentingannya sendiri. Tapi beda dengan Timotius, beda dengan Epaphroditus. Mereka betul-betul menjadi sahabat sejati yang menunaikan tugas pelayanannya dengan murni, dengan setia, dengan iman yang tertuju kepada Kristus. Begitupun kiranya menjadi pembelajaran iman untuk kita. Apapun tugas panggilan pelayanan kita, bagian kita, mari lakukan dengan iman, dengan kasih, dengan tulus dan murni, dan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Kemudian yang kedua, dalam menunaikan panggilan iman, hendaklah kita juga selalu membina kebersamaan dan sikap bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Dalam Galatia 6 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu yang kita juga bisa lihat ketika Paulus mengalami kesusahan, gereja Filipi segera dan peduli untuk memberikan pertolongan, dan kemudian mengutus Epaphroditus untuk menemani Rasul Paulus. Tidak cukup hanya itu saja, tapi juga disertai dengan pemberian-pemberian. Saya yakin mereka juga memberikan pertolongannya melalui doa-doa yang disampaikan untuk kebaikan dan keselamatan baik Epaphroditus maupun Rasul Paulus. Jadi yang kedua, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa dalam segala tugas dan pelayanan, dalam kita memenuhi panggilan kita, alangkah penting untuk kita bertolong-tolongan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yang dapat menjadi pembelajaran iman pula untuk kita bersama adalah apapun tingkat ilmu, status sosial, jabatan, atau kedudukan dalam gereja, dalam organisasi, milikilah sikap menghargai satu dengan yang lain sebagai saudara atau teman sekerja, teman seperjuangan, di mana kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, di mana kita bisa bertolong-tolongan dan menjadi sahabat sejati satu dengan yang lain. Bahkan sekalipun saudara-saudara kita, kalau dilihat dari jabatan, kedudukan, status sosial lebih rendah, bukan berarti lalu nilai mereka juga rendah di hadapan kita. Tapi melalui nas hari ini, nilai dan harga mereka justru bisa lebih dari yang lain, bahkan mungkin lebih dari kita, kalau kita melihat pengabdiannya yang luar biasa, kemurnian hatinya, kesungguhannya, pelayanannya, ya, imannya yang sangat kuat dan teguh dalam Tuhan. Seperti Epaphroditus, sekalipun dia sebagai seorang pelayan diutus oleh gereja Filipi untuk melayani Paulus, tapi ketika Paulus melihat pengabdiannya yang demikian luar biasa dan mulia, Paulus menganggapnya bukan sebagai pelayan, tapi dia menganggapnya sebagai saudara, teman sekerja, teman seperjuangan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, semoga melalui firman Tuhan hari ini kita makin kuat dalam menunaikan tugas panggilan kita bersama seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Milikilah hati yang peduli pula satu dengan yang lain, bertolong-tolongan menanggung beban, saling menguatkan, saling menghiburkan satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh sampaikan dan dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan memberi hikmat pengertian untuk kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar sesuai kehendak Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kami, terutama dalam menunaikan tugas panggilan pelayanan, kesaksian kami, baik di tengah-tengah jemaat Tuhan, baik juga di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia sekitar kami. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman, penuntun kami kepada keselamatan oleh iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.